Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Shalmarani. Saya dari Universitas Boswa Fakultas Psikologi Angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang informan dan metode dalam sebuah penelitian kualitatif. Baik, pengumpulan data dalam sebuah penelitian, terkhusus pada penelitian sosial dan agama, merupakan bagian vital demi mendapatkan informasi yang jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data juga ini bisa berwujud seperti menjadi suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Kemudian data baru dapat mempunyai arti ketika peneliti menggunakan analisis data kemudian sampai pada tahap pengambilan kesimpulan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data ini adalah teknik yang akan digunakan dalam pengambilan data tersebut. Terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Habis Sutopo menyatakan bentuk dari pelaksanaan penelitian kualitatif harus diwarnai dengan karakteristik metodologinya, sehingga proses pengumpulan datanya harus selalu mengacu pada karakteristik metodologi dan karakteristik tersebut bersumber dari beragam teori pendukungnya. Kemudian penelitian kualitatif sejatinya ini menimbulkan banyak informasi lebih mendalam karena sifatnya yang dapat digali lebih dalam melalui informan secara langsung, meskipun pada akhirnya kesimpulannya tetap menggunakan interpretasi dari peneliti. Kemudian penelitian kuantitatif bersifat prediktif dan deterministik dengan penekanan analisis yang menggunakan arus pikir yang deduktif. Kemudian penelitian kuantitatif ini mengharuskan penyusunan teori dengan kerangka pikir yang tegas dan pasti dalam bentuk hipotesis sebelum kegiatan pengumpulan data dilakukan. Hal ini juga berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilandasi dengan strategi pikir fenomenologi, selalu bersifat lentur dan terbuka dengan meletakkan data penelitian bukan sebagai alat dasar pembuktian, melainkan sebagai model dasar pemahaman. Oleh karena itu, proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sendiri ini merupakan kegiatan yang lebih banyak dinamisnya. Kemudian masuk kepada pengertian metode pengumpulan data. Jadi di sini metode pengumpulan data itu adalah suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data ini juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dari peneliti. Kemudian metode pengumpulan data sejatinya ini adalah yaitu cara-cara yang digunakan demi memperoleh data yang akan dianalisis. Kemudian diinterpretasikan dalam kesimpulan demi memperoleh informasi yang lebih lanjut hingga final pada suatu penelitian. Kemudian sumber data. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam memilih penelitian ini adalah ketersediaan sumber data sendiri. Seberapapun menariknya sebuah masalah penelitian, apabila sumber datanya tidak tersedia dan sulit dijangkau, maka masalah tersebut tidak dapat diteliti. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan atau menjelaskan. Karena itu bersifat to learn about the people. Kemudian sementara itu, kalau penelitian kualitatif ini lebih bersifat understanding atau lebih mudah dipahami, memahami terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial. Karena itu bersifat to learn from the people, masyarakat menjadi objeknya, sebagai objeknya. Kemudian konsekuensi dari perbedaan tersebut, penelitian kuantitatif ini menempatkan sumber datanya sekadar sebagai objek, sedangkan penelitian kualitatif menempatkan sumber datanya sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang penting. Kaidah penelitian yang digunakan jika dibuat dalam sebuah karya tulis ilmiah terkhusus pada penelitian kuantitatif sumber data sering pula disebut sebagai populasi dan sampel. Populasi dan sampel beserta sumber data sejatinya memiliki makna yang sama. Kemudian jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif ini dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu narasumber.
sumber data ini disebut responden, yaitu orang-orang atau sejumlah orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti ini. Kemudian posisi narasumber dalam penelitian kualitatif itu sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon, tapi juga dia sebagai seseorang yang memiliki informasi. Kemudian sebagai sumber data, manusia memiliki beragam kedudukan dan peran yang beragam. Peneliti ini juga harus menempatkan mereka sebagai aktor utama dari apa yang mereka perankan. Peneliti ini harus mengenal lebih dalam informasinya dan memilih yang benar-benar bisa diharapkan atau representatif dalam memberi informasi seputar masalah dari penelitian. Kemudian selanjutnya di sini ada peristiwa atau aktivitas. Jadi data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian di sini juga ada tempat dan lokasi. Informasi mengenai kondisi dan lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali melalui sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Kemudian di sini ada dokumen atau arsip. Jadi dokumen juga ini merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen juga ini bisa berupa sebagai rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman atau gambar-gambar benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa tersebut. Kemudian sementara itu, jenis sumber data dalam penelitian kuantitatif dapat pula diklasifikasikan, yaitu yang pertama sebagai sumber data terbatas. Sumber data atau populasi yang terbatas mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif, sehingga dapat dihitung jumlahnya. Kemudian yang kedua ada sumber data yang tidak terbatas. Nah, kalau sumber data atau populasi yang tidak terbatas, yaitu sumber datanya yang tak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga dia lebih relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah, misalnya bentuk-bentuk perbuatan manusia, cara berkembang biak mamalia, dan sebagainya. Kemudian di sini ada teknik sampling. Jadi, teknik pengambilan sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling ini juga adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sedangkan kalau dari snowball sampling, ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, tapi kemudian lama-lama itu menjadi besar. Kemudian hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Kemudian di sini ada metode pengumpulan data. Jadi dari metode pengumpulan data sendiri ini terdapat 3 metode wajib dalam penelitian kualitatif, yakni yang pertama wawancara. Wawancara ini merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian. Kemudian wawancara ini juga adalah pengadministrasian angkat secara lisan dan langsung terhadap manusia, terhadap masing-masing anggota sampel. Kemudian wawancara ini digunakan juga sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam serta jumlah respondennya yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua di sini ada Observasi atau pengamatan ini adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Selain panca indera juga itu, panca indera ini adalah seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi juga merupakan kemampuan manusia menggunakan seluruh panca indera dan memperoleh hasil dari fungsi panca inderanya yang utama, yaitu mata, untuk memperoleh data atau informasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada dokumen. Dokumen ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, atau dokumen ini juga bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Kemudian kalau yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lainnya. Kemudian kalau yang berbentuk karya yaitu berupa gambar, patung, film, dan lain-lainnya. Kemudian studi dokumen ini juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.